Sesama lawan Tuhan, hentikan permusuhan ini sekarang. Jangan sampai Indonesia memerangi Israel. Sesama lawan Tuhan, hentikan permusuhan ini sekarang. Hai sob, ngopi dulu, duduk santai di bangku warkop. Kita ngobrol agak berat sedikit, tapi tetap santai. Pernah nggak sih kepikiran, kenapa kalau Yesus Kristus datang lagi, yang sering disebut itu ke Yerusalem, bukan ke Madinah atau Mekah? Kadang orang debat kemana-mana. Padahal kalau kita flashback sedikit ke Alkitab, arah ceritanya sebenarnya sudah dikasih petunjuk dari dulu. Dulu murid-muridnya Yesus Kristus pernah bertanya, open quote, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kisah para Rasul super, close quote. Ini bukan pertanyaan ringan. Ini pertanyaan tentang masa depan bangsa. Lalu Yesus Kristus menjawab bahwa dia akan datang kembali sama seperti saat dia terangkat ke surga. Open quote. Yesus ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dari sini sudah mulai kelihatan pola ceritanya. Ada janji kedatangan kembali dan ada kaitannya dengan Israel. Tapi jalan ceritanya tidak selalu mulus. Alkitab juga menubuatkan bahwa Yerusalem akan mengalami masa yang sangat sulit. Dalam nubuat di kitab Zakaria tertulis, open quote, aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut ablas dua. Close quote. Kedengarannya seperti adegan perang besar. Seolah-olah kota itu akan runtuh. Tapi tunggu dulu. Ceritanya tidak berhenti di kehancuran. Masih dalam nubuat yang sama tertulis, open quote, Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu. Close quote. Dan bahkan dikatakan, open quote, Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Close quote. Artinya apa? Memang Yerusalem akan mengalami masa kehancuran dan peperangan. Tapi bukan kehancuran yang terakhir. Tuhan sendiri yang akan memulihkan kota itu dan membela Israel dari bangsa-bangsa yang melawannya. Nah, kalau ngobrol santai ala warkop, logikanya jadi sederhana. Kalau Tuhan sendiri berdiri membela Israel, ya jangan sampai kita berdiri di barisan yang melawan. Alkitab memang tidak pernah menyebut nama negara seperti Indonesia dalam nubuat itu. Tapi banyak orang Kristen mengambil prinsip sederhana. Jangan sampai bangsa kita ikut memerangi Israel. Karena kalau suatu bangsa berdiri melawan Israel dalam konteks nubuat itu, maka bangsa itu digambarkan sebagai pihak yang akhirnya berhadapan dengan Tuhan sendiri. Jadi kalau ditarik ke kehidupan kita hari ini, pesan yang sering dipegang adalah berdoa supaya bangsa kita diberkati Tuhan. Jangan berdiri di pihak yang memusuhi Israel, dan tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau bahasa warkopnya begini, di panggung sejarah dunia ini ada banyak pemain. Ada yang teriak, ada yang perang,